warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kali ini akan mencoba mempraktikkan bagaimana melakukan pewarnaan pada shibori. Yang kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nanda. Baiklah, di sini kita akan melakukan pewarnaan. Pewarnaan ini kita harus menyiapkan beberapa bahan. Yang pertama adalah water glass, yang kedua adalah pewarnaan. Pewarnaan ini ada banyak macam, yang kita gunakan adalah pewarna Remasol. Ada beberapa warna yang sebenarnya sudah kita siapkan, namun pewarnaan yang kita gunakan hanya berwarna kuning dan berwarna ungu. Sebelum untuk melakukan praktek, kita harus menggunakan dulu sarung tangan. Fungsi dari sarung tangan ini agar pewarna itu tidak langsung terkena ke tangan kita, begitupun water glass. Karena ada beberapa orang yang jika terkena water glass, tangan kita akan merasa gatal, seperti itu. Dan satu lagi, apa fungsi water glass? Sebagai pengunci warna. Jadi, jika kita warna ini diberikan tidak terkena dengan water glass, otomatis warnanya akan memudar atau akan luruh ke bawah, seperti itu. Baiklah, kita akan mencoba. Yang pertama adalah pencelupan. Untuk pencelupan, kita bisa menggunakan dari berbagai arah. Bisa menggunakannya seperti ini. Kemudian kita diamkan sebentar, 1-3 menit. Kemudian kita ulangi yang bagian atasnya, seperti ini nanti. Baiklah, yang pertama seperti ini. Fungsinya tadi sama ya, water glass adalah sebagai pengunci. Jadi kita harus lihat benar-benar water glass ini naik ke permukaan atas kain. Waktu yang dibutuhkan itu sekitar 1-3 menit. Atau dirasa sudah benar-benar yakin, oh ini sudah meresap sepenuhnya oleh water glass. Nah, ini bisa kita lihat sambil kita amati bahwa water glassnya itu sudah masuk ke atas kain, naik perlahan ya. Oke, nampak dia sudah sampai di sini. Kita tunggu sampai dia naik sampai batas ini. Dirasa sudah cukup, kita bisa membalik kainnya Ke sisi arah yang selanjutnya. Sama seperti tadi, kita tunggu sampai benar-benar meresap. Sambil kita cek ya, apakah water glass itu sudah naik ke permukaan atas dan permukaan dalam. Jika dirasa sudah masuk, itu baik untuk kita lanjutkan tahap selanjutnya. Ini bisa kita lihat bahwasanya yang tadi kita celupkan itu masuk ke dalam. Berarti water glass terserap dengan baik. Kita lanjutkan lagi, kita putar arah supaya terkena semua. Sambil kita cek lagi apakah sudah masuk bagian sininya. Oke, sudah terserap dengan baik. Bisa dilihat kalau kita pencet keluar airnya, air water glassnya, berarti itu menandakan bahwasanya penyerapan dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, selanjutnya adalah pencelupan yang bagian terakhir, yang sisi sebelumnya sudah tercelup dengan baik. Mari kita lihat kembali. Apakah sudah bagus, sudah baik? Ini ya, ketika kita pencet keluar water glassnya, itu menandakan bahwa water glass terserap dengan baik. Tapi kalau memang ingin benar-benar kita lihat dari dalam, bisa kita lakukan saja. Mungkin kalau pakai plastik tidak terasa ya, sudah terkena belum, boleh kita lepas. Tapi seperti ini juga sudah bisa menandakan sepertinya sudah masuk semua. Seperti itu. Kita tunggu lagi 1-3 menit. Mbak Nanda, Iya, pencelupannya memang harus seperti ini ya? Iya. Kalau semuanya misalnya langsung gitu, langsung kayaknya dicelup tenggelam penuh, nggak harus dari sisi-sisi langsung, boleh nggak sih? Boleh, asalkan wadahnya besar. Kemudian water glass yang kita perlukan juga harus makin banyak. Karena apa? Jika water glass tidak terkena dengan baik ke kain, itu warnanya tidak akan tercampur dengan baik. Kemudian kita cuci, itu warnanya akan hilang seketika. Atau bisa jadi ini nanti warnanya banyak putihnya, seperti itu. Iya, jadi begitu. Jadi water glass ini sebagai pengunci tadi ya. Jadi kalau tidak terkena water glass, maka warna itu tidak akan menempel, seperti itu. Oke,
Ini sudah selesai semua kita menggunakan water glassnya, ya. Boleh kita rasa. Ini terasa berat. Terasa berat ini karena water glass sudah tercampur atau sudah terserap dengan baik. Boleh kita keras sedikit aja, atau kemudian kita tiriskan seperti ini supaya lebih memaksimalkan penyerapan dari water glass seperti itu, ya. Dan kita boleh lihat kembali lagi supaya memastikan dengan sempurna bahwasanya water glass sudah tercampur dengan baik. Ini sudah terlihat basah, kemudian ya terlihat basah semua. Oke, seperti ini. Oke, kita diamkan dulu kurang lebih 1 menit lah ya, supaya menyerap lagi. Artinya tidak harus menunggu sampai kering ya Mbak Nanda ya? Oh, tidak perlu sampai kering. Nanti karena akan kita celupkan ke dalam 2 pewarna ini, Mbak Lopa. Oke. Mbak Nanda, aku mau tanya lagi nih soal water glass. Oh iya. Ini sebenarnya bahan dasarnya seperti apa sih dan bagaimana dia jadi kental seperti ini? Yang pertama, water glass itu memang seperti cairan yang sangat kental sekali. Kemudian bisa kita campurkan dengan air. Bagaimana cara perbandingannya supaya mendapatkan hasil water glass yang terbaik? Yaitu 1 kilo water glass dengan 1 liter air. Kemudian kita campur, kita aduk, dan kita gunakan. Itu. Oh, jadi bisa sekental ini ya? Iya, dan tidak boleh terlalu cair. Kenapa? Semakin cair water glass berarti pengunciannya semakin menurun. Seperti itu. Iya.